Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa sebenarnya di ruang kolaborasi e-library yang sebenarnya kami buat, saya dan Sahrul, dalam rangka sebenarnya ingin mencoba untuk mengeksplorasi sebenarnya hukum internasional di Indonesia, khususnya terkait dengan isu-isu yang, kalau sebenarnya ini Mas kegelisahan pribadi saya dan Sarul ketika ngelihat misalnya baca-baca referensi di luar ini, kok hukum internasional udah berkembang ke sana ke sini gitu, tapi di kita itu masih belum sampai ke situ ya. Tapi bisa jadi mungkin karena saya kurang gaul juga atau gimana, jadi Nah, Pak belum Kim. belum tahu bahwa di luar sana, di orang Indonesia itu juga, ternyata juga sudah banyak yang membahas-bahas isu-isu yang menarik gitu untuk diteliti atau dielaborasi lebih dalam gitu. Nah, dalam pertemuan perdana ini di e-library kami mengundang Mas Fajri yang bukan kebetulan, yang memang sekarang sebagai dosen di Fakultas Hukum di Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebelumnya selamat datang Mas Fajri dan terima Ya, kasih sudah mau kita ajak ngobrol-ngobrol nih. ya, terima kasih juga udah ngajak. Ya, dan di konsep acara ini sebenarnya kita akan ngobrol-ngobrol santai saja terkait dengan tema yang akan kami angkat. Dan kebetulan di e-library ini diasuh oleh dua orang ya, saya sendiri Eka Anakimudin dan juga Sahrul Fauzul Kabir selaku yang memoderatori atau mencoba membahas dalam channel e-library ini. Baiklah, di sesi pertama ini kita mencoba untuk mengangkat tema besarnya, yaitu terkait dengan Islam dan hukum internasional. Dan kenapa kami mengundang Mas Fajri untuk berbicara isu ini, karena dari beberapa referensi dan juga tulisan-tulisan Mas Fajri memang concern terhadap hukum internasional Islam atau al-fiqh syiar gitu. Jadi kita mencoba untuk mengelaborasi lah tentang Islam dan hukum internasional ini. Baiklah Mas, untuk pertanyaan pertama mungkin saya akan coba mulai dengan pertanyaan begini, bahwa saya teringat dari salah satu definisi hukum internasional dari Muhammad Bejowi misalnya, terkait dengan dia adalah salah seorang mantan hakim ICJ dan juga dari negara dunia ketiga, yang bilang bahwa hukum internasional itu adalah seperangkat aturan yang bias geografi karena Eropa sentrik, terus kemudian didorong oleh religio etik, dalam hal ini Christian law, kemudian motivasinya adalah ekonomik, dan terakhir dia bilang adalah tujuan politiknya adalah imperialis gitu. Nah, dalam definisi itu jelas-jelas misalnya Bejawi bilang bahwa hukum internasional itu ada bias agama di dalamnya gitu. Nah, menurut Mas Fajri, kira-kira gimana sih sejauh apa atau sepenting apa misal peran agama dalam perkembangan hukum internasional hingga era kontemporer saat ini gitu, Mas? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini sebenarnya masing-masing satu pertanyaan ini kayak kita bisa jadi disertasi sendiri untuk membahasnya, gitu. Jadi gini, ada banyak sekali cara untuk menjawab pertanyaan ini, gitu. Nah, cuman kalau dari sependek yang saya lihat, itu mungkin saya perlu baca lebih lanjut ya, apa yang beliau maksud dengan bias Christian. Karena kalau kita bicara tentang Eropa sentris, Eurocentrism, itu kan kita berbicara tentang bagaimana
pengalaman Eropa, gitu. Karena kan hukum internasional modern itu kan tulang punggungnya, tanda kutip, itu kan berdiri di atas imperialisme Eropa, gitu. Kan mereka yang membangun itu. Nah, berarti semua yang mereka lakukan, semua ilmu yang berkembang, nggak cuma hukum by the way, semua, gitu. Itu mereka melihatnya dari kacamata Eropa beserta pengalaman mereka. Nah, ketika bicara tentang agama, mungkin agak, kalau misalnya pendapat Muhammad Bajawi ini kita pahami sebagai mereka memaksakan ajaran Kristen, mungkin enggak juga ya, gitu. Tapi mungkin kita yang saya lebih cocok ya, itu pengalaman Eropa atas agama, gitu. Pengalaman Eropa atas agama, di mana mereka kan punya dinamikanya sendiri ya. Yakni dengan segala hormat kepada teman-teman kita yang Nasrani, ya, ini kita cuma cerita sejarah gitu. Kan ketika bagaimana hubungan antara Eropa dengan gereja itu kan dinamikanya banyak sekali gitu. Kita bahas hubungan Eropa dengan gereja, gereja dengan raja-raja, kita bicara tentang Renaissance, kita bicara kolonialisme, itu kan unik sekali gitu. Ada banyak aspek di sana. Dan dari aspek pemikiran itu ya pengalaman Eropa dalam berinteraksi dengan agama yang internal itu kan ya dengan Kristen, gitu, dengan Kristen, di mana yang selain Kristen itu kan dianggap miscellaneous, di luar kami, gitu loh, dianggap di luar kami. Makanya kan bahkan siapa nama dia, Henry Wheaton, dia pakar hukum internasional abad ke-19, tahun 1800-an ada bukunya, dia mengatakan bahwa hukum internasional publik itu hanya untuk bangsa Eropa putih, Nasrani, atau yang berasal dari situ. Gitu. Yang lain itu others gitu loh. Nggak masuk hitungan. Gitu. Dan kalau kita bicara dari sejarah filsafat hukumnya, dari hukum alam jadi positivisme. Nah, dari mazhab hukum alam ke positivisme pun, dari epistemologi ilmunya pun itu panjang lagi ceritanya, dan itu relevan juga dengan agama. Gitu, bagaimana metafisika keluar dari equation ilmu, baik psikologi, apa yang lain semua kan keluar semua tuh. Jadi bagaimana agama diperlakukan itu akhirnya adalah sekularisme, gitu. Itu yang akhirnya berkembang. Jadi saya sih ngelihatnya bukannya apa namanya Kristen, mereka bias Nasrani, tapi Eropa pengalamannya dengan Nasrani dan yang buahnya adalah sekularisme, gitu loh, sekularisme, Comte dan teman-temannya, gitu. Akhirnya produknya ya beginilah pengalaman agama mereka, gitu. Jadi ini lumayan banyak bekasnya di hukum internasional yang Eurocentris. Nah, dengan gerakan-gerakan lain, Twale misalnya, yang pengen gimana caranya supaya tidak bias Eurocentris. Nah, mulai muncul lagi nih gimana biar perspektif agama tuh jangan dilupakan, gitu loh. Mulai dari dulu ada selain Muhammad Bajawi ada Christopher Wiramantri dari Sri Lanka Pak ya, gitu, kayak sampai nulis buku tentang hukum Islam. Dia memang sering pakai ajaran-ajaran Islam, ajaran Hindu dan lain-lain sebagai dasar. Ada beliau, terus Aun Al-Khassauneh, juga mantan hakim ICJ yang sampai jadi Perdana Menteri Jordan juga. Beliau yang memasukkan qawaid fiqhiyah misalnya dalam khazanah ILC, gitu, masuk ke dalam beberapa dokumen ILC misalnya. Jadi agama nggak boleh diluputkan, gitu. Minimal banget Islamic law itu salah satu legal family yang besar, gitu. Dan kalau kita nggak mau buta sejarah, ini saya baru minggu lalu nih diceritain kawan yang dia S3 di US, dia cerita bahwa Grotius, bapak hukum internasional itu, katanya ya kalau kita dibaca karya-karyanya, kan beliau berargumen dan menulis buku kan, basisnya dia apa? Nusantara, praktek Nusantara, ya hubungan antar sultan, siar tuh, gitu loh. Dan kalau kita baca disertasinya Khalid Ramadan Bashir di
Astagfirullah, lupa nama kampusnya, di Scotland. Dia S3 di sana, disertasi dijadikan buku. Apa ya? Bukan Edinburgh, bukan Glasgow, lupa saya. Itu dia nulis buku, dia menjelaskan di sana salah satunya. Leiden itu mendapatkan Syarah Syiar al-Saghir, Syiar Kabir, itu yaitu teks buku hukum internasional Islamnya mazhab Hanafi, itu kurang lebih di tahun yang sama ketika Grotius itu kuliah di Leiden. Gitu. Jadi secara genealogis mereka hukum Eropa tuh yang sebenarnya ngambil dikit gitu loh dari kita, dari Islam, ngambil dikit gitu loh. Jadi ya itu sih. Jadi ya ini mungkin bisa panjang banget ya kalau ceritain. Pak Hakim, ya. Makasih Mas Fajri atas responnya. Jadi ya tadi setelah dikatakan bahwa sebetulnya apabila melihat sejarah, terutama jika kita berangkat dari klaim Bejawi di situ, tentu betul bahwa kita mesti paham persis gitu ya apa yang dimaksud dengan peristilahan bias dan lain sebagainya. Dan kemudian tadi Mas Fajri mengatakan bahwa Kristianitas lah ya dengan Eropa itu adalah suatu pengalaman yang khas mereka gitu kan, sehingga tidak kemudian niscaya bahwa HI itu adalah sama dengan gitu ya, sama dengan Kristen misalnya. Tetapi kan kemudian juga kita mungkin apabila melihat tumbuh kembangnya hukum internasional itu sendiri, memang berawal dari peradaban Eropa di sana kan gitu ya, yang memang telah melalui proses dari abad pertengahan gitu khususnya, yang memang sangat identik dengan kekuasaan gereja gitu di saat itu, dan kemudianlah hukum kodrat yang semula sangat kental unsur teologisnya kemudian menjadi sangat positivistik gitu ya. Nah lalu apakah Mas Fajri masih melihat nilai-nilai agama khususnya mungkin Kristen di situ ya, di dalam ajaran hukum internasional gitu, yang mana itu kemudian kita saat ini perlu di dalam konteks ketika HI kemudian diklaim atau dipermasalahkan universalitasnya, sehingga kita katakanlah dari masyarakat dunia ketiga atau yang memiliki pandangan bahwa Islam adalah pandangan yang lebih utama, itu mesti memberikan sumbangan juga gitu ya. Jadi mungkin Mas Fajri apakah bisa dielaborasi persoalan mengenai hukum internasional ini, apakah mengenai Kristen nggak sih gitu ya, atau masih membuka ruang bahwa ada kompatibilitas gitu? Mas Fajri melihatnya seperti apa di situ? Tentang kompatibilitas dan kontribusi ya. Ya. Jadi gini, ada pertanyaannya kan lain antara status quo-nya gimana, what the law is, dan what do we want it to be, gitu. What do we want it to be? Di struktur status quo nampaknya susah, gitu. Nampaknya susah. Secara struktural itu susah. Kayak mulai misalnya ya, kalau kita bicara tentang prinsip syariah secara umum, kan dia itu tidak bersifat hukum kodifikasi, gitu, bukan kodifikasi. Makanya ketika mulai ada nation state, gitu, mulai ada nation state, itu ya negara-negara pun akan mau menerapkan Islam pun susah, gitu loh. Kalau bisa monggo dibaca, itu ada bukunya Prof. Wael Halak yang The Impossible State, itu pengamatan yang luar biasa, dan ya itu memang isu sih tentang kodifikasi gitu. Dan akhirnya struktur yang sekarang baik secara worldview, bagaimana orang memandang isu, memandang memandang alam lah, dan juga dari segi kekuatan hegemoni baik itu politik, ekonomi, dan terutama sekali itu ilmu dan pendidikan, itu kelihatannya nggak ramah. Jadi seakan-akan ada ada hal yang aneh gitu, kayak kalau Islam mau dianggap berkontribusi, ya dia harus dibuat yang disaring mana yang kompatibel dengan hukum internasional. Padahal, nah ini yang salah satu yang sebagian orang tuel yang mereka ingin lakukan. Itu tuh mereka lebih melihatnya lain. Kalau mau bikin hukum internasional, ya inklusif, kita bikin sama-sama. Itu kan beda gitu loh.
itunya beda. Nah itu kan apa yang diinginkan. Tapi kan ini masalahnya sudah terlanjur established, gitu loh. Nah kalau saya pribadi melihat dalam dalam banyak hal ya ada yang cocok-cocok saja, gitu. Kayak misalnya contoh yang menurut saya saya kasih contoh yang paling menarik ya, itu adalah hukum lingkungan internasional, gitu. Ini nggak banyak yang bahas sebenarnya, sayangnya dari Islam. Tapi sekalinya ada yang bahas, itu gokil. Waktu Kyoto Protocol itu kan Amerika nggak meratifikasi ya. Tiba-tiba random Osama bin Laden bikin statement. Dia menyelamati negara-negara yang meratifikasi Kyoto Protocol, lalu dia nyala-nyalain Amerika. Kenapa kalian tuh yang paling banyak bikin emisi, tapi kenapa kalian nggak ratifikasi? Gitu. Kayak random banget nggak sih gitu. Potensinya tuh banyak. Potensinya banyak sebenarnya. Dan berapa bulan yang lalu saya tuh diundang sama Utrecht waktu kita panel berlima tuh, gitu, sama ada profesor dari UK, dari ICRC, dari ya si Utrecht, sama satu dari US, gitu, Notre Dame kayaknya. Itu kita membahas gimana hukum Islam bisa dipertimbangkan di ICC misalnya, di ICC misalnya. Dan ini baru minggu lalu saya acara di ICRC juga, dan ini udah bertahun-tahun, Islam dan IHL, humaniter, gitu misalnya. Prospek tuh banyak. Yang debatnya lebih panjang itu HAM misalnya. Yang belum dieksplor, hukum laut, hukum ekonomi belum banyak dieksplor. Banyak ruang, dan di sana akan ada banyak yang kemungkinan bertabrakan, banyak peluang kontribusi banyak. Ya tergantung kita ngeliatnya gimana. Entah peluang mau tabrakan kompatibilitas atau ruang dialog, gitu loh. Cuma kan susahnya kalau dialog tuh adalah kan harus mau denger ya kalau dialog ya, gitu. Itu yang lagi jadi PR di hukum internasional sekarang. Kalau yang saya lihat begitu. Pak Hakim belum dinyalain mic-nya, Pak Hakim. Silahkan. Oke. Kasih Mas, menarik ya tadi. Tapi saya juga belum mau masuk dulu nih ke hukum internasional Islam dulu. Tapi saya masih mau coba yang tadi tuh relasi antara agama dan hukum internasional ya. Nah kalau tadi kan memang sudah Mas Fajri juga sudah dielaborasi ya terkait dengan bagaimana tadi kalau peradaban Eropa yang identik dengan Kristen. Nah, saya mau bertanya nih, kalau dalam konteks kan begini, kalau saya baca kan sebenarnya ya HI itu kan pada ujung-ujungnya kan itu pertarungan ide ya, kalau tadi Mas Fajri juga bilang pertarungan ide, konsepsi antar kebudayaan yang ada. Nah, kebetulan secara historisnya yang dominan adalah Eropa. Dalam konteks ini dia dengan membawa agama Nasrani gitu. Nah, padahal dalam konteks yang dalam peradaban yang lain kita mengenal juga misalnya agama-agama di luar agama-agama yang dominan atau agama-agama Abrahamik gitu. Ada di situ ada Hindu yang diwakili oleh India misalnya, di situ ada keyakinan yang dibawa oleh di Cina dan Jepang dan segala macam, dan itu semua kalau mempunyai konteksnya sendiri tentang hubungan internasional itu sendiri. Nah, kalau Mas Fajri melihat kontestasi agama misalnya dalam perebutan wacana di hukum internasional sekarang ini, apakah memang pada akhirnya ya itu antara yang mungkin kalau yang sepasca sekularisasi kalau memang itu benar terlihat misalnya dalam hukum internasional, apakah sekarang itu kompetisinya misalnya antara yang tadi Mas Fajri bilang, kita sebagai Islam gitu mencoba untuk menawarkan gagasan-gagasan Islam, dan kemudian bertarungnya bahkan bukan dengan agama lagi ternyata, tapi dengan konsep-konsep agama yang Nasrani sudah disekularisasi misalnya. Jadi gimana melihat semacamnya kompetisi untuk penawaran gagasan-gagasan dalam hal ini agama di dalam hukum internasional itu, Mas?
Oke. Saya terus terang belum banyak tahu literatur tentang kontribusi agama-agama lain, gitu. Kalau misalnya Christian ethics itu biasanya pada yang sependek yang saya kaji itu banyak ke historis, gitu, banyak yang historisnya, gitu. Karena kan zaman-zaman dulu kan kayak tokoh-tokohnya kan kayak Thomas Aquinas, terus apa namanya Francisco de Vitoria, Vitoria kan pendeta, gitu, misalnya. Ya mungkin dulu, cuman kalau sekarang saya kok kurang melihat jejaknya ya, entah saya yang kurang tahu atau gimana. Apalagi yang lain. Misalnya ketika bicara diskursus hukum humaniter ya dan agama, itu ya masih baru-baru ini, baru berapa tahun ini ICRC mengeksplorasi Buddhism dan humaniter, gitu. Tapi mereka kan bukan nggak punya sistem jurisprudence ya, jadi kayak mungkin pendekatannya ya general principles of ethics aja, gitu. Jadi dan itu pun kayak kalau bukan ICRC yang memantik, itu nggak mulai muncul yang nulis, jadi agak jarang kelihatannya loh. Mungkin saya salah, cuman saya belum ketemu. Yang ramai ini Islam. Kalau agama, yang ramai itu Islam, gitu. Karena ya kita kita walaupun ya tergantung hitungnya gimana sih, kayak kan kita agama yang besar dunia penganutnya, dan kita punya Islam itu punya khazanah ilmu yang sangat komprehensif dari berbagai subjek yang bukan hanya teologis tapi kan juga ilmu sosial, ilmu hukum dan lain sebagainya, gitu. Jadi kalau dari agama ya cuma Islam yang saya lihat yang paling bawel gitu loh untuk urusan tanda kutip. Nah lawannya, kompetitornya ini gimana ya? Kalau dari kacamata orang ketiga ya mungkin ngelihatnya kompetitor / mitra ya. Karena yang lain misalnya ada yang Marxis, ada yang Marxis kan mereka juga kenceng juga tuh wacana-wacananya tuh. Kayak ada Bhupinder Chimni misalnya. Banyak pakar-pakarnya. Ada yang gender gitu, ada yang pakai pendekatannya yang gender dan lain sebagainya. Nah, ternyata kadang-kadang ada irisan-irisannya, gitu loh. Kadang-kadang ada irisan-irisannya, gitu loh. Walaupun kalau ya saya pribadi ya, ketika nyampur sama yang lain itu kayak ya menurut saya nggak usah deh gitu. Cuman ya realitanya kan ternyata ada juga. Jadi kayak kadang kompetisi, kadang dianggapnya mitra, gitu loh. Karena intinya menambah kekayaan. Jadi orang mulai sadar yang Eropa ini ternyata bukan satu-satunya, gitu. Jadi ya saya melihat konstelasinya itu begitu. Lagi banyak wacana intinya biar rame gitu loh. Jadi yang jadi sebagai Islam sebagai alternatif itu sebagai salah satu warna lah sekarang tuh. Tapi nampaknya agenda yang paling kencengnya itu adalah ya nendang eurosentrisme itu dulu. Kayaknya sih pembacaan saya sih begitu.